Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan dan manusia. Kelas 5, tema 3, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, murid dapat menjelaskan organ pencernaan hewan dan fungsinya. Murid dapat menjelaskan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Hewan ruminansia. Apakah anak-anak tahu hewan ruminansia itu apa? Ya, contoh hewan ruminansia adalah sapi. Kita simak urutan proses pencernaan hewan ruminansia. Dari yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian menuju esofagus. Esofagus disebut juga dengan kerongkongan. Dari esofagus menuju ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di rumen yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Setelah dari rumen, makanan menuju ke mulut kembali. Proses yang terjadi, makanan yang dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Makanan menuju retikulum. Proses yang terjadi di retikulum, makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian menuju omasum, lalu abomasum. Di abomasum, proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Anak-anak, sudah kita pahami ya urutan proses pencernaan hewan ruminansia. Sekarang kita lihat atau kita simak lambung hewan ruminansia. Dari esofagus, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan rumen. Nah, kita simak penjelasannya. Rumen atau biasa disebut dengan perut besar, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Retikulum atau disebut dengan perut jala, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Omasum atau biasa disebut dengan perut buku, fungsinya membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Abomasum atau biasa disebut dengan perut masam, fungsinya mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Organ pada hewan ruminansia, rongga mulut atau biasa disebut dengan cavus oris, fungsinya rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Esofagus atau kita kenal sebagai kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm. Tapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Fungsinya, makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulosa yang dapat mengurai menjadi selulosa.
Usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, fungsi anus yaitu mengeluarkan sisa ampas makanan. Hewan yang kedua, amfibi. Kata amfibi berasal dari Yunani, yaitu amfi berarti dua dan bios berarti hidup. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kata dapat hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Nah, silakan kalian amati organ pencernaan amfibi. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus, dan kloaka. Nah, di sini sudah dijelaskan urutan sistem pencernaan kata atau amfibi, seperti yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Fungsi organ pencernaan kata atau amfibi. Rongga mulut. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah cavum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk V dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa serangga kecil yang dibasahi dengan air liur atau salivanya. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang, melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan amfibi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau cavum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Lambung berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung kata menghasilkan enzim-enzim, yaitu terdiri dari pepsin, tripsin, erepsin untuk protein, lipase untuk lemak dan asam amino. Yang keempat, usus halus. Usus halus pada kata dibedakan menjadi 3 macam, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian sisa makanan dan air tersebut akan didorongkan langsung menuju rektum dan berakhir ke kloaka. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Reptil. Anak-anak, kalian sudah tahu bukan reptil? Di sini Ibu contohkan hewan buaya. Organ pernafasan hewan reptil dimulai dari mulut. Makanan yang diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel-sel bersilia yang mensekresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan
agar mudah ditelan. Pada reptil pemakan daging atau karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya. Sedangkan pada reptil herbivora terdapat gigi-gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya. Keberadaan kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit juga membantu kerja gigi dalam mencerna makanan di dalam mulut. Esofagus. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervarian tergantung spesiesnya. Esofagus disusun atas sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Saluran esofagus akan mengantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Intestium atau usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang pada sistem pencernaan. Duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima tim dari lambung. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya, atau tidak terjadi pencernaan mekanik di usus halus. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dengan usus besar. Sekum berkembang biak pada reptil pemakan tumbuhan atau herbivora. Di dalam usus besar, reptil akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian ileum. Bagian terakhir yaitu kloaka, merupakan muara 3 saluran, urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara menjadi 3 bagian. Yang pertama, corporoidum atau tempat keluar dari sistem pencernaan. Yang kedua, oradaium, yaitu menerima dari saluran urin dan sel kelamin. Yang ketiga, proctodium, yaitu dari pengumpul. Aves. Aves adalah burung. Nah, anak-anak bisa disimak gambar organ pencernaan pada hewan aves. Proses pencernaan pada hewan aves dimulai dari mulut, esofagus, tembolok, lambung kelenjar, empedal atau ampela, usus halus, usus besar, rektum, dan di akhir di kloaka. Sistem pencernaan mulut. Fungsinya: pada bagian mulut terdapat paruh dan lidah. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah memiliki struktur kaku dan bentuknya runcing dan kecil. Makanan yang diambil oleh paruh langsung masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawahnya membesar berupa kantong yang disebut tembolok. Tembolok merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara
dan sedikit demi sedikit akan disalurkan ke lambung kelenjar. Yang keempat, lambung kelenjar. Lambung kelenjar yaitu lambung yang terletak di bagian depan. Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Selanjutnya, empedal atau ampela. Bagian empedal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik karena dindingnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kecil atau kerikil. Kemudian batu kerikil ini akan disalurkan ke usus halus bersama dengan makanan. Usus halus. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Di usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke dalam usus halus karena alves tidak mempunyai kantung empedu. Organ selanjutnya usus besar, rektum, dan kloaka. Kemudian sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon, lalu ke dalam rektum, dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka merupakan saluran kelamin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Anak-anak, kalian sudah bisa memahami apa belum ya tentang proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Ya, proses pencernaan mekanik, pencernaan yang dilakukan oleh gigi dan otot dinding lambung dengan mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam rongga mulut dan lambung. Proses pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dilakukan oleh enzim terjadi di dalam rongga mulut, lambung, dan usus. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lalu ke lambung, kemudian ke usus halus, ke usus besar, dan anus. Fungsi organ pencernaan manusia. Mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan sehingga ukurannya lebih kecil. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik. Lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Usus halus. Fungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Anus, fungsinya yaitu mengeluarkan feses. Sudah dapat dipahami anak-anak fungsi organ pencernaan pada manusia? Sekarang kita akan bahas satu persatu. Dari rongga mulut. Di rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan air liur. Kerongkongan. Epiglottis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik kemudian mengantarkan makanan untuk menuju perut. Tetapi pertama-tama otot mirip cincin di bagian bawah kerongkongan yang disebut sphincter esophagus di bagian bawah
harus rileks terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Sphincter kemudian berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke kerongkongan. Lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Enzim yang dihasilkan oleh lambung yaitu ada 3. Yang pertama, pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, renin, berperan untuk menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Yang ketiga, asam lambung atau HCl, berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen yang masuk bersama makanan. Usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Terdiri dari 3 jenis yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.